Warahmatullahi wabarakatuh. Salam kesadaran Indonesia. Halo sahabat Nakoy, kembali bersama saya Nana Qasim Yusuf Nakoy dalam novel My Name is Nakoy. Dan pembacaan novel ini masuki halaman ke-76, episode dengan judul Peci Hitam dan Sarung. Sebelum saya lanjutkan, silakan Anda yang sudah memiliki buku ini buka halaman 76 agar bisa menyimak langsung bersama saya. Atau Anda yang belum memiliki, silakan bisa memiliki buku ini di Nako Center. Hubungi Nako Center ya. Dan jangan lupa satu lagi adalah ya like, share, and subscribe channel Nakoy agar menjadi ya di atas rata-rata. Amin ya teman-teman yang great. Baik ya, kita akan membedah hal ini teman-teman ya, bahwa My Name is Nakoy ya teman-teman yang great, menjadi salah satu ya inspirasi buat kita semua. Oke, kedua benda ini selalu ada bersama diriku sejak aku masuk pesantren, yaitu peci hitam dan sarung. Di pondok sendiri, santri laki-laki wajib pakai peci, bahkan dalam kegiatan sehari-hari. Aku sendiri rasanya hampir tidak pernah melepaskan peci, bahkan ketika suatu hari harus pulang ke rumah karena libur sekolah. Dari pondok harus naik ojek terlebih dahulu ke jalan raya Mertapada. Lalu menunggu bis, ya ternyata tidak terlihat. Ya, bisnya namanya Mekar, jurusan Cirebon Ciledug. Kurang lebih 1 jam menunggu, ternyata bis tidak terlihat. Sebenarnya untuk ke Ciledug, Cirebon tidak hanya bisa naik bis, ada juga elf menuju Sindang Laut, lalu menyambung lagi menuju ke Ciledug. Ketika terasa lelah berdiri, tiba-tiba celeduk, kata kenek Mekar bis. Aku segera naik dan mencari kursi yang kosong. Aku duduk bagian belakang dekat pintu turun penumpang. Ada enak, ada juga nggak enaknya loh. Yang pasti ya enaknya adalah kalau kena angin sepoi-sepoi, jendelanya dibuka ya. Sementara yang nggak enak adalah ketika penumpang penuh, maka akan diarahkan ngumpul di belakang. Aku sendiri membawa tas kecil yang berisi kitab gundul yang akan aku hafali di rumah. Aku memakai peci dan sarung. Itulah pertama kali aku pulang sejak beberapa bulan di pondok. Emak dan bapak hanya mengirimkan uang melalui Hafiz atau Basuni. Di bis sendiri aku jadi pusat perhatian penumpang karena dandananku santri banget. Sebelahku duduk seorang bapak yang berusia separuh baya bertanya kepadaku, santri ya dek, pulang kemana? Aku pun tersenyum lalu menjawab, ke Kalibuntu Losari Brebes, Mang, perbatasan, jawabku. Ya, desaku sendiri adalah perbatasan antara Jawa Barat dan Jawa Tengah. Namanya Kalibuntu. Mondok di mana dek? Katanya lagi. Aku penasaran, akhirnya ya mengapa sebelah bertanya terus. Saya menjawab, Munjul pak. Lalu ia semakin penasaran mendengar nama Munjul aku sebut. Bapak belum tahu di mana ya dek? Taunya Buntet saja pesantren. Katanya, aku terdiam sejenak berpikir untuk menjawab apa yang ia tanyakan kepadaku. Suasana ramai di dalam bis membuat pembicaraan antara aku dan bapak yang duduk menjadi tidak jelas antara satu dengan yang lainnya. Lalu aku pun menjawab, Munjul itu posisinya di belakang Buntet pesantren pak. Saya dengar keluarganya ya, keluarga antara Buntet dan Munjul. Artinya mereka ini kiai-kiainya saudara ya. Aku sendiri tidak ahli menjelaskan persaudaraan antara Munjul dan Buntet. Lalu aku pun terdiam sejenak. Dalam hatiku aku ingin tahu apa sebenarnya keinginan sang bapak ini. Anehnya tidak lama bapak ini bertanya, anak laki-laki bapak di pesantren Buntet. Bapak ini sewaktu kecil hanya main dan main. Padahal orang tua menyuruh belajar. Bapak meremehkan ucapan orang tua. Pada saat bapak sudah tua seperti ini, bapak baru memahami pentingnya ilmu dalam hidup ini. Air mata sang bapak terlihat menetes sementara bis berhenti dan jalan menaikkan penumpang setiap 5 menit sekali. Jadi memang bis Mekar itu banyak berhentinya guys ya, berhenti naikin penumpang lagi, jadi sering kayak gitu dia ya. Oke, kita lanjutkan ya. Maka itulah
Bapak kirim anak Bapak ke Pondok Buntet agar belajar agama yang benar, biar tidak boleh bodoh seperti Bapak saat ini, katanya. Aku menganggukkan kepala menandakan setuju dan bangga melihat orang tua yang menemukan 1 minute awareness dalam hidupnya. Subhanallah Pak, saya ikut bangga dan senang. Saya doakan anak Bapak jadi santri hebat dan soleh di Buntet pesantren. Asik ngobrol dengan Bapak di samping sehingga tidak menyadari bahwa bis hampir sampai di terminal Ciledug. Jadi terminal paling ujung itu adalah Ciledug, udah paling mentok ya. Aku jadi ingat ketika beberapa bulan yang lalu Amma dan Hafid mengantarkanku dari terminal ya waktu itu. Ciledug sampai habis. Teriak kenaik menandakan kita sudah sampai di bagian paling ujung perjalanan bis adalah Ciledug. Aku pun turun bersama Bapak separuh baya yang sejak tadi ngobrol denganku. Aku pun menunggu beberapa saat di angkot yang menuju ke Losari, Jawa Barat. Perjalananku sendiri harus menyeberangi Sungai Cisanggarung, sebuah sungai yang membelah dua saudara yang awalnya hanya satu, yaitu Kalibuntu. Sekarang akhirnya menjadi dua desa dengan nama yang sama, yaitu Kalibuntu. Orang menyebutnya Kalibuntu Wetan, yaitu desaku, dan Kalibuntu Kulon adalah desa saudara-saudariku dari emak dan bapak. Jadi desa saya itu namanya Kalibuntu. Desa Kalibuntu Jawa Barat, Desa Kalibuntu Jawa Tengah, teman-teman yang keren ya. Oke, saya ingin berdiri ya. Angkot pun jalan menuju tujuan. Aku lihat matahari mau terbenam dalam pikiranku kurang lebih jam 5 sore. Pir, saya turun di Kalimukti ya Pir, kataku. Mau kemana Dek? Sore-sore Subri membalas obrolan. Kalibuntu Wetan, aku mau pulang dari pesantren, kataku. Ya wis sore. Tong, hati-hati. Jukung itu maksudnya perahu ya, bahasa Cirebon jukung. Masih ana beli, maksudnya masih ada enggak ya? Supir angkot ragu apakah aku bisa menyeberangi sungai atau tidak. Ada kuburan katanya keramat di Kalibuntu yang eling ya Dek. Makasih Pak doanya. Tak lama aku pun turun dari angkot lalu menyeberang jalan lalu menuju ke belakang desa Kalibuntu. Banyak orang heran dengan pakaian santriku yang aku pakai sejak di pondok dan bertemu dengan seorang pria yang duduk di sebelahku selama di bis. Aku lihat hari ya mendekati maghrib. Kusapa setiap orang yang ditemui sampai akhirnya aku menemui ujung desa Kalimukti, yaitu sebuah tanggul. Aku berpapasan dengan seorang ibu yang baru pulang dari kebunnya. Mau kemana nak? Sandakala. Sandakala itu apa ya? Kayak menjelang maghrib, namanya Sandakala. Jadi udah sekitar 5:30 lah ya. Seperti ini sudah sepi, sudah nggak ada orang. Jukung juga udah pulang. Jukung itu perahu yang menyeberangkan antara desa itu ya. Dari Pondok Bi mau ke rumah, mau ke seberang sungai desa Kalibuntu. Muter aja ke jalan raya nak, terus naik becak ke rumah. Jadi posisi rumah saya itu kalau nyeberang sungai cepet, tapi kalau muter tuh harus jauh ya, naik angkot lagi dan duit lagi. Nggak apa-apa Bi, mohon doanya Bi. Memang untuk ke rumahku banyak uang ya. Memang untuk ke rumahku kalau banyak uang bisa naik angkot. Terus sampai pul terakhir di Losari, lalu naik becak ke rumahku. Waktu itu belum ada angkot melewati rumahku, masih harus becak. Sejujurnya ada rasa takut di jalan, takut kalau ada apa-apa, takut kalau melewati makam banyak pohon besarnya, takut ada jin yang mengganggu, dan banyak ketakutan lainnya. Hanya saja aku sadar bahwa setiap rasa takutku semakin besar, aku tidak memperbesar rasa takut itu. Ya. Namun sebaliknya justru keberanianku yang aku perbesar ya. Otakku sibuk melawan rasa takut dan ya bulu kuduku semakin merinding ketika sampai di tepi sungai. Apa yang dikatakan oleh ibu tadi benar. Perahu atau jukungnya yang kecil yang biasanya beroperasi sekarang sudah diikat di tempatnya oleh pemiliknya. Dalam hatiku aku berkata, aku harus ingat Bapak yang sudah kangen ketemu denganku. Jadi maksudnya bayangin kalau Anda anak kelas 1 SMA mau nyebrang sungai hampir maghrib sepi, takut banget kan gitu. Maka saya bayangkan wajah emak bapak yang sudah nunggu kangen ketemu saya.
Aku harus tetap berpikir positif, harus bisa tenang, kataku sendiri dalam hati. Aku merenung untuk memikirkan cara dan jalan bagaimana bisa sampai ke desaku. Sementara sungai belum kering, haruskah aku balik ke jalan raya desa atau harus menyeberangi sungai Cisanggarung? Pada saat sedang berpikir panjang, aku segera melepas sarung dan peciku, melipatnya dan menyimpannya dalam tas kecil. Kemeja pun aku lipat, tinggal kaos dalam dan celana pendek yang aku kenakan. Satu-satunya jalan adalah aku harus berenang ke tepi sungai sebelah sana. Jadi apa yang saya lakukan adalah menyeberangi sungai atau berenang ya, teman-teman yang great. Bismillah dalam hatiku, maka biur, aku terus mengepakkan tanganku dalam sungai 1,5 meter harus tetap aku lewati. Terlintas ketika sedang berenang, apa kata orang ada buaya siluman, buaya putih, dan sebagainya. Tapi aku buang semua negatif yang ada dalam pikiranku. Aku terus berenang dengan tenaga sekuat mungkin. Tangan kananku aku angkat yang tinggi agar tasku tidak tenggelam. Jadi seperti ini, ya, bawa tas. Ya. Kemudian bukan pakaianku yang aku khawatirkan, tapi ada beberapa kitab gundul yang aku bawa di tas. Sekitar 15 menit aku berjuang. Alhamdulillah akhirnya sampai di tepi sungai desaku sendiri. Aku segera cari tempat yang sepi untuk ganti baju. Selesai ganti baju, menggunakan peci dan sarung, kembali aku harus bersiap menuju rumah. Dataran tanah sungai akan aku tinggalkan ya, dan aku menuju tanggul desaku sebagai ciri aku sudah masuki bagian belakang desaku Kalibuntu. Untuk menuju desa, rumahku sendiri dekat dengan jalan raya. Hanya saja transportasi waktu itu hanya ada beca dan ongkosnya terlalu mahal buat diriku. Aku masuki kawasan pemakaman, kali ini sudah gelap sekali. Jalan menuju desa, ya dalam hatiku sudah melewati maghrib. Hanya saja tidak ada orang ataupun tempat atau musola untuk sholat. Menuju rumahku tidak ada pilihan kecuali melewati makam desa. Aku membaca doa yang diajarkan oleh kiai kepadaku. Sedikit lebih tenang, ada rasanya takut dan tidak, ya takut dan itu ya sudah ada sejak tadi. Malam itu di desaku sendiri masih banyak pohon-pohon besar yang mungkin usianya sudah ratusan tahun. Tidak ada penerangan sama sekali, aku terus berjalan di antara makam yang terasa angker ketika jalan lewat malam seperti itu. Bulu kuduk ini merinding, aku sesekali menutup mata agar ketakutan itu hilang. Ketika sedang menutup mata sejenak berdiri, aku merasa seperti ada bayangan yang lewat di depan cepat. Mulutku tidak lepas dari bacaan Asmaul Husna, Ya Hadi, Ya Alim, Ya Khobir, Ya Mubin, Ya Wali, Ya Hamid, Ya Qawim, Ya Hafid. Aku membacanya terus berkali-kali. Aku membuka mata dan terus berzikir. Suara seperti itu, seperti ada suara mengikuti. Namun mataku tetap fokus ke depan. Aku sendiri tetap menahan diri untuk tidak lari walaupun ketakutan semakin jadi. Aku terus berjalan, sudah setengah jalan di area makam ini. Seperti ingin menengok ke belakang, namun aku tetap fokus hanya ke depan. Di belakang gelap, sementara di depan walau agak jauh sudah terlihat lampu-lampu redup pinggir jalan, menandakan aku sudah masuki desaku. Pohon-pohon sepanjang makam seperti ada angin besar bergoyang dan berisik sekali. Namun aku tetap menjaga fokusku agar tetap terlihat ke depan, bukan ke kanan dan kiri. Akhirnya pintu masuk makam aku lewati. Aku segera mencari musola. Terlebih dahulu aku sendiri khawatir sholat isya telah datang. Dari makam aku sendiri membutuhkan waktu 1 kilo menuju rumah. Aku terus berjalan hingga akhirnya sampai di rumah emak dan bapak. Teman-teman yang great ya. Jadi untuk menuju ke emak bapak itu perjalanannya begitu luar biasa ya. Melewati makam, sungai. Ya layaknya kita mengejar impian, tidak semudah itu teman. Keberanian harus kita kuatkan, bukan ketakutan. Dari novel My Name is Nakoy. Be transhuman. Wassalamualaikum.